Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di channel Wimba TV Official, tentunya yang pastinya bakal menemani hari-hari Anda dengan kisah-kisah menarik. Nah, kali ini gue akan mengajak lo semua untuk membahas tentang 5 gedung angker yang ada di kota Jakarta. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, tentunya untuk kemajuan channel ini dan bisa memberikan hiburan yang menarik untuk kalian. Check it out. Langsung aja kita masuk bagian yang pertama nih guys. Bicara tentang satu ini kayaknya nggak heran lagi ya guys ya. Menara Saida. Bicara tentang Menara Saida, pastinya kesan mistis yang ada di otak kalian akan muncul guys. Bagaimana tidak? Menara yang terletak di Jakarta Selatan ini sempat viral dan menjadi trending di Twitter beberapa waktu tahun yang belakangan nih guys, lantaran disebut-sebut sebagai gedung angker. Sebenarnya bagaimana sih sejarah dan fakta-fakta terkait gedung perkantoran yang memiliki arsitektur cukup unik ini? Sebelum dikenal dengan nama Menara Saida, gedung yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan ini memiliki nama gedung Grasindo. Nama Menara Saida diambil dari nama pemiliknya, yakni Saidah Abu Bakar Ibrahim, dan mulai digunakan setelah dilakukan renovasi besar-besaran. Gedung ini mulai dibangun tahun 1995 dan selesai pada tahun 1998. Tahun di mana terjadi pergantian rezim dari Orde Baru yang selama 32 tahun dipimpin oleh Presiden Soeharto menuju era reformasi dan sempat memicu kerusuhan di Jakarta pada periode tersebut. Dan pada 2001, gedung ini diresmikan dan mulai dipergunakan sebagai gedung perkantoran Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur. Indonesia pernah menyewa salah satu bagian dari Menara Saida untuk dijadikan kantornya, tepatnya di lantai 18. Nah, ternyata menara ini memiliki cukup unik loh fakta-fakta yang ada. Dikutip dari Tirto ID, dibangun PT Hutama Karya. Pihak yang membangun Menara Saida ternyata adalah PT Hutama Karya yang merupakan gedung tinggi pertama yang dibangun oleh kontraktor ini. Menara Saida memiliki 28 lantai dan PT Hutama Karya kerap dikait-kaitkan dengan sosok Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, putra bungsu Presiden RI kedua Soeharto. Adapun arsitekturnya nih guys, Menara Saida dibangun dengan konsep arsitektur yang terbilang unik. Dikutip dari situs resmi PT Hutama Karya, kekhasan gedung ini adalah desainnya dengan patung-patung bernuansa Romawi diimpor dari Italia. Waduh, keren banget ya guys ya. Sedangkan rancang bangun interiornya menggunakan sentuhan Las Vegas dengan langit-langit bagian lobi yang nuansanya bisa diganti-ganti. Awalnya Menara Saida hanya memiliki 15 lantai, tapi kemudian ada inovasi dipertinggi dan menjadi 28 lantai. Tapi ada mitos yang lebih heboh lagi nih guys, pernah berdiri miring. Waduh, kok bisa ya guys? Ternyata pada tahun 2007 Menara Saida terpaksa ditutup karena pondasi gedung yang ternyata berdiri kurang tegak, bahkan miring beberapa derajat. Hal ini membahayakan keselamatan penghuni gedung maupun lingkungan sekitar. Pengamat perkotaan Nirwono Joga pernah mengatakan bahwa miringnya Menara Saida sudah masuk kategori gagal bangunan dan diduga karena ada keteledoran saat pembangunannya. Dan ternyata gedung ini juga sempat bermasalah setelah tahun 2007 ditutup guys. Sebenarnya sih ada beberapa pihak yang berminat menyewa Menara Saida ini guys, karena salah satunya adalah izin perusahaan atau juga izin gedung ini bermasalah, makanya tidak ada salah satu perusahaan ataupun tempat yang ingin menyewa. Tapi walaupun sempat ada dulu, desas-desusnya sih ingin dijadikan Universitas Satyagama. Karena ada penawaran yang tidak berkelanjutan, akhirnya di stop guys. Dan konon kabarnya yang jadi mitos selama ini terbengkalai. Waduh ya, ternyata gedung-gedung ini memang benar-benar terbengkalai sih. Karena kalau gue lihat sih ya, setiap gue lewat situ memang ya kesannya udah kayak rumah hantu aja gitu kan. Gedung-gedung kayak ya, lo tau gak sih kayak daerah mati gitu kan, mati, kampung mati ya kayak gitu. Ternyata sekian lama tidak digunakan, kondisi Menara Saida mengalami kerusakan di sana sini. Hingga tahun 2012, misalnya jalan akses masuk dan keluar gedung sudah rusak. Ruangan di dalam gedung pun gelap gulita karena tidak ada penerangan. Menara Saida terbengkalai lantaran semakin tidak jelasnya status gedung ini, yang seperti dilansir pada merdeka.com pada tahun 2012.
Hal ini membuat masyarakat yang tidak tinggal di sekitar tersebut merasa khawatir dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lurah setempat kala itu dikutip dari Viva News tahun 2011 sudah berusaha meminta ada pertemuan dengan pemilik gedung namun tidak pernah berhasil. Demikian juga dengan pihak yang tertarik membeli gedung selalu berhenti di tengah jalan dan tidak kabarnya lagi. Kita masuk yang kedua guys. Nah, bicara tempat yang satu ini kayaknya udah nggak asing lagi di telinga kita nih. Terletak di Jalan Salemba, tepatnya di Jalan Salemba Raya. Ada salah satu gedung yang mungkin kita sering lewati nih guys, khusus orang Jakarta ya. Ya, gedung PKI. Gedung PKI yang berdiri sejak tahun 1960 ini terpaksa dinonaktifkan setelah terjadinya peristiwa kudeta berdarah pada tahun 1965. Massa dan mahasiswa yang marah pada saat itu membakar dan membumi hanguskan gedung ini. Bahasanya membumi hanguskan gitu kan, sampai gue berlibet ngomongnya. Korban tewas berjatuhan pun tidak terhindarkan. Setelah peristiwa kudeta berdarah itu, gedung ini sempat direnovasi untuk sejumlah instansi. Namun, tidak satupun instansi tersebut yang bertahan lama karena tak tahan menerima gangguan gaib yang meneror. Seolah-olah masih menyimpan energi dari kemarahan massa sejak saat itu. Bangunan ini dibiarkan kosong dan tidak terawat selama 28 tahun. Kayaknya kalau buat tempat nongkrong gimana? Masuk gak ya? Serem sih ya. Oke, kita lanjut. Yang mengejutkan berdasarkan hasil penerawangan Roy Kiyoshi nih guys, salah satu paranormal yang sering ada di stasiun televisi ternama. Tempat ini rupanya menjadi lokasi makhluk astral buangan dari segala penjuru yang dilakukan oleh banyak paranormal. Mungkin kalau bahasa kita pelbak kali ya, tempat sampah gitu ya. Warga sekitar banyak yang memberi kesaksian sering mendengar suara-suara misterius atau bahkan melihat penampakan makhluk mengerikan dari gedung ini, mulai dari sosok perempuan di atas pohon yang berkuku panjang hingga menyentuh tanah. Dan kabarnya tempat ini juga sering dilakukan sebagai pesugihan oleh orang-orang yang ingin mencari kekayaan. Waduh, kira-kira kalau sahabat main ke situ bisa kaya gak ya? Jangan. Kekayaan itu hanya milik Allah guys. Seperti pengakuan salah seorang ojek online yang bernama Kipli guys, pernah bercerita ia telah mengangkut penumpang misterius waktu malam Jumat yang sepertinya tinggal di tempat tersebut. Awalnya driver ini melihat gedung tersebut adalah rumah megah yang mewah sekali. Tapi ternyata setelah dia diberitahu oleh salah seorang pedagang di situ, ternyata itu adalah bangunan kosong yang sudah berpuluh tahun kosong. Akhirnya si Kipli pun tercengang dengan peristiwa yang dialaminya. Kalau kira-kira kalau lu sendiri yang ngalamin gimana? Kalau gue sih mending gue mau terbalik cuy. Kita masuk video yang ketiga guys. Bicara tentang namanya Museum Fathahillah. Siapa yang gak kenal sama museum yang satu ini guys? Terletak di kawasan Kota Tua Jakarta Pusat. Ternyata Museum Fathahillah mengandung kesan mistis yang sangat kental sampai dengan saat ini. Bagaimana tidak guys, gedung yang terlihat mewah dari luar ini ternyata dulunya adalah tempat pembantaian sadis yang juga pembunuhan keji oleh rejim Belanda terhadap warga keturunan Tiongkok sekitar tahun 1740 silam. Dikisahkan tempat di alun-alun depan museum telah terjadi pembantaian sekitar 500 orang Cina. Mungkin karena hal itulah hingga kini sesekali masih terdengar suara-suara teriakan histeris hingga tangisan yang terdengar sangat ramai. Tempat yang dikenal sebagai museum ini guys, ternyata sering menampakkan sosok tanpa kepala, tentunya yang bikin bulu kuduk lo merinding. Tapi bukan hanya itu guys, ternyata Museum Fathahillah sering banget tercium bau anyir dan amis darah di bawah penjara bawah tanah. Dan tahu gak lu guys, ternyata museum ini juga sering berbunyi lonceng sendiri tanpa ada yang gerakin. Maklum, ternyata museum ini juga sering dipakai tempat eksekusi mati oleh rejim Belanda terhadap tawanannya, dengan mengandalkan atau juga mengasih simbol tanda lonceng untuk dilakukannya eksekusi mati. Tapi bukan hanya kesan angkernya aja nih guys, ternyata Museum Fathahillah juga menjadi tempat daripada Pangeran Diponegoro dan Cut Nyak Dien pernah ditahan di penjara ini pada tahun abad sekitar kurang lebih ya 1740-1720 lah ya guys ya.
Pada tahun 2010 tentunya juga ditemukan sebuah ruang rahasia yang baru diketahui. Dulu zaman pemerintah Hindia Belanda, para tahanan yang telah dinyatakan bersalah akan dihukum gantung depan gedung ini. Pada tahun 1740 atau juga 1740, ribuan orang Tionghoa diikat duduk bersimpul di depan balai kota. Kemudian dari jendela balai kota, gubernur memberikan kode untuk melakukan eksekusi pada mereka. Museum ini juga sebagai saksi bisu dan penderitaan tawanan. Aduh, ngomong susah banget sih ini dari tadi. Kesel banget guys gitu kan. Ketika air laut dipasang, emangnya puzzle. Air laut pasang, penjara akan terisi air laut merendam tubuh para tawanan dan membuat kondisi tawanan sungguh menyedihkan. Waduh, jadi buat lu semua yang belum pernah ke sono harus lu ngerasain tempat itu guys, karena udah kalau dari tempatnya aja sih, kalau buat bacaannya tuh benar-benar angker sih ya. Tapi gue nggak tahu deh. Menurut lu gimana nih guys? Kita masuk video yang keempat, bicara yang namanya Museum Bahari. Museum Bahari adalah salah satu museum yang digunakan pada zaman Belanda untuk menyimpan daripada rempah-rempah logistik di zaman VOC nih guys. Akan tetapi museum ini terkenal dengan aura angkernya karena di dalam museum suasana dan kondisinya sangat lembab yang membuatnya tidak nyaman di dalam museum. Dan menurut pengakuan warga sekitar, pada malam hari khususnya memasuki dini hari, banyak warga yang mendengar suara-suara aneh dari dalam museum, dan juga mulai dari suara tertawa, berteriak, derap kaki pasukan, sampai suara tangisan wanita. Yang konon kabarnya warga sekitar juga maupun penjaga yang sudah sering menuturkan akan berbagai fenomena tersebut seringkali melihat sesosok noni-noni Belanda dan juga orang yang sedang mengobrol di dalamnya. Konon hantu noni Belanda tersebut merupakan putri cantik pemilik gudang Belanda ini. Namun karena ia meninggal dengan rasa penasaran, akhirnya arwahnya tidak pernah keluar dari bangunan tua ini. Hantu noni Belanda ini sering terlihat di dalam museum dan juga daerah halaman yang berbatasan laut. Waduh, kayak simbatan Ancol ya guys. Oke, kita lanjut. Selain noni Belanda yang kerap muncul, juga ada anak perempuan keturunan yang memakai baju merah. Selain itu, ada pula sosok pria tinggi besar dengan bulat bercahaya sering menampakkan diri di lokasi tersebut. Dan kalau menurut gue sih wajar aja, karena memang daerah Kota Tua tuh identik dengan ya menjadi tempat pemerintahan Hindia Belanda. Tapi menurut kalian kira-kira tertantang gak nih untuk datang ke museum itu? Kalau gue pribadi pengen banget gitu datang. Kita masuk video yang kelima, bicara yang namanya Museum Wayang. Siapa yang gak kenal dengan museum yang satu ini guys? Terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta Pusat, museum ini mengoleksi beragam jenis wayang dari beragam daerah tanah air dan luar negeri. Museum yang dibuat sejak tahun 1640-an ini dulunya merupakan sebuah gereja Oud Hollandes Kerk, susah banget namanya ya. Kemudian pada tahun 1957 bangunan ini beralih fungsi setelah diserahkan kepada Lembaga Kebudayaan Indonesia. Namun museum yang penuh dengan akan sejarah ini terkenal salah satu museum yang kental dengan suasana mistis. Bahkan seringkali ada kejadian aneh yang sering membuat para pengunjung takut. Waduh, jadi penasaran gue ya. Oke, kita lanjut. Ternyata guys, sebelum kamu memasuki wilayah museum, kamu harus melewati yang namanya pintu masuk yang tentunya sudah mulai terasa aura mistisnya. Bagaimana tidak? Sering terjadi penampakan sosok wanita berjubah merah yang tiba-tiba muncul di area pintu masuk. Dan ini salah satu spot angker yang kamu rasakan pada awal memasuki Museum Wayang. Dan juga museum wayang ini menyimpan berbagai jenis wayang, salah satunya si Gale-Gale dari Sumatera. Konon wayang berbentuk 3 dimensi ini bisa bergerak loh guys. Ternyata hal ini juga yang dibenarkan oleh seorang penjaga museum bernama Rohim. Ia pernah melihat anak kecil yang ketakutan ketika menyaksikan wayang si Gale-Gale yang bergerak. Selain itu, ternyata menyimpan salah satu tempat yang mengoleksi gamelan dari luar negeri ataupun juga dalam negeri. Yang konon kabarnya di dalam ruangan gamelan ini sering muncul sosok tuyul
yang dianggap usil dan juga mengganggu penjaga maupun pengunjung yang ada di museum wayang tersebut. Kira-kira kalau ini menjadi destinasi wisata lo, berani gak lo? Kalau gue pribadi sih ya siapa takut gitu kan. Nah, itu dia guys, 5 penampakan bangunan yang tadi gua janjiin tentunya. Gimana? Tertarik gak buat kesana? Tentunya kalau kesana ya gue bilang jangan sompral ya kan, jangan juga takabur ke daerah-daerah kayak gitu. Emang setiap bangunan sih sebenarnya ada sih guys ya, tapi bagaimana aja kita menyikapinya dengan baik, bagaimana kita menyikapinya dengan negatif atau positif, semua ada di diri lo. Ketika lo bernegatif thinking ya hasilnya pun akan negatif gitu kan. Tapi kalau seandainya lo berpikir positif, kalau gue rasa makhluk-makhluk kayak gitu nggak akan ganggu kalau lo nggak ganggu mereka. Oke guys, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya buat kemajuan channel ini biar lebih berkembang lagi. Dan buat kalian para pencinta horor, tunjukkan eksistensi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.